Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, mampu mengamankan posisi di front row pada balapan Grand Prix Catalunya berkat finish ketiga dalam kualifikasi. Rider Yamaha percaya manajemen ban akan jadi kunci pada hari Minggu. Seperti halnya di Mugello, Fabio Quartararo kembali berada di barisan depan setelah awal yang sulit pada akhir pekan di Montmeló, Catalunya. Pembalap Monster Energy Yamaha itu berjuang keras di trek dengan sedikit grip pada latihan bebas Jumat kemarin. Namun demikian, El Diablo mampu mencatatkan waktu tercepat ketiga dalam kualifikasi hari Sabtu di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Ia menyelesaikan sesi tersebut di belakang dua rival utamanya dalam perburuan gelar musim ini, Aleix Espargaro dan Francesco Bagnaia. Mereka terlihat tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi grip yang minim tersebut karena prototipe Aprilia dan Ducati menawarkan lebih banyak torsi. Itu adalah pertarungan besar sebab kami benar-benar kesulitan dengan motor kemarin. Saya membalap dengan baik tetapi saya hanya kehilangan grip, ujar Quartararo. Pagi ini jauh lebih baik di sesi, di mana Anda tidak benar-benar memberikan 100% sehubungan dengan ban. Dalam kondisi itu saya bisa melaju kencang dan akhirnya saya dapat memiliki kecepatan sangat baik. Namun di sisi lain, begitu Anda harus memberikan 100% pada ban. Dibandingkan dengan dua motor yang berada di sebelah saya, Aprilia dan Ducati, memang benar itu rumit. Mereka punya traksi lebih dan power yang lebih besar, sehingga membuat kami sedikit ketinggalan dari mereka. Tetapi yang pasti rasanya menyenangkan ada di barisan depan setelah akhir pekan yang sangat rumit. Ini adalah hari yang positif, jadi saya senang. Dengan latar belakang ini Fabio Quartararo bisa merasa puas dengan posisi ketiga di grid balapan GP Catalunya. Ini memberikannya keyakinan untuk bertarung merebut kemenangan. Saya bisa melakukan semua dengan sedikit lebih baik, tetapi tidak berjuang untuk dua tempat teratas dalam time attack. Namun saya merasa siap untuk balapan besok, ujar El Diablo. Menurut rider 23 tahun itu, lompatan besar dibuat selama Sabtu utamanya karena ban yang dipasang selama sesi, serta beberapa perubahan setup pada M1. Tetapi ia memastikan tidak mengubah apapun saat berkendara. Jumat kemarin feeling saya bagus tetapi tidak ada grip sama sekali. Saya merasa seperti kemarin saya membalap seperti hari ini, namun dengan grip lebih banyak di bagian belakang. El Diablo menjelaskan, kami mengubah beberapa hal pada motor yang membantu. Tetapi saya pikir ini lebih pada kondisi trek yang telah membaik. Kita lihat saja, besok. Progresnya sejak kemarin sebagian besar karena semua itu. Grip akan tetap menjadi faktor penentu dalam balapan dan pemilik nomor 20 itu merasa akan memiliki mesin yang mampu menang. Bahkan jika persaingan sengit akan terjadi selama balapan GP Catalunya, saya kira kami punya potensi dan kami memiliki kecepatan. Kami jelas bukan satu-satunya yang cepat, tapi saya pikir kami memiliki potensi. Semua orang tahu betapa kritisnya degradasi ban dan grip belakang di sini, ujarnya. Anda harus punya strategi berbeda jika Anda ingin menyerang di awal. Anda tahu pada akhirnya Anda akan memiliki lebih sedikit grip. Atau Anda ingin konservatif di awal dan dapat lebih banyak grip belakang di akhir, pungkas El Diablo. Aleix Espargaro menguasai sesi latihan bebas Jumat seusai memimpin Aprilia Racing finish 1-2 pada FP2 MotoGP Catalunya, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Para pembalap Aprilia Racing tampil menggila pada sesi FP2 MotoGP Catalunya. Setelah bersaing ketat dengan rekan setimnya Maverick Vinales menjelang sesi berakhir, Aleix Espargaro memimpin Aprilia merebut hasil finish 1-2 pada sesi tersebut. Aleix Espargaro mencatat waktu lap 1 menit 39,402 detik atau hanya unggul 0,303 detik atas Vinales. Para pemakai Ducati Desmosedici terlihat mulai panas di FP2. Tiga penunggang motor pabrikan asal Borgo Panigale, Italia, tersebut berhasil menempati peringkat ketiga sampai kelima. Enea Bastianini, tim Gresini Racing, terpaut 0,488 detik di P3. Ia diikuti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, dan Jorge Martin, Pramac Racing,
di P4 dan P5 dengan gap di kisaran 0,5 detik. Sementara itu peringkat ke-6 sampai ke-10 FP2 masing-masing ditempati Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing. Jack Miller, Ducati Lenovo Team. Juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Alex Rins, tim Suzuki X-Star. Dan Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha. Hasil FP2 membuat para pembalap Aprilia menguasai waktu kombinasi dua latihan bebas pada Jumat. Alex Espargaro dan Maverick Vinales menempati posisi 1-2 diikuti trio Ducati, Bastianini, Bagnaia dan Martin di 5 besar. Di antara penghuni 10 besar combine praktis, hanya Rins yang memakai waktu dari FP1 untuk menempatkannya di peringkat ke-8. Cuaca panas di lintasan pada awal sesi FP2 membuat para pembalap kesulitan. Franco Morbidelli yang mengejutkan di FP1 sempat berada di posisi kedua pada awal sesi. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, kemudian melesat ke P1 untuk menembus posisi ketiga waktu kombinasi. Paul Espargaro, Repsol Honda, dan Johan Zarco, Pramac Racing, menempel rookie asal Italia itu dengan gap di kisaran 0,1 detik. Sampai sekira 15 menit sesi berlangsung, tidak banyak perubahan di posisi atas. Dari waktu kombinasi, Alex Rins masih menjadi pembalap tercepat dengan waktu yang dibuatnya pada FP1. Alex Espargaro lantas melakukan lap bagus di atas Aprilia RSGP. Hasilnya untuk sementara ia berada di peringkat kedua waktu kombinasi dengan hanya terpaut 0,1 detik di belakang Rins. Tidak berapa lama insiden terjadi saat Stefan Bradl, Repsol Honda, yang turun menggantikan Marc Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 5. Memasuki menit ke-22, Alex Espargaro mampu melesat dengan 1 menit 40,067 detik. Waktu lap tersebut lebih cepat 0,510 detik atas Bezzecchi sehingga sang rookie harus turun ke P2. Dengan waktu lap tersebut pembalap tuan rumah tersebut juga menggeser Rins di P1 combine praktis. Mendekati 40 menit sesi berlangsung, Maverick Vinales menghentak dengan Aprilia RSGP dengan menjadi pembalap pertama yang mencetak waktu lap di bawah 1 menit, 40 detik. Dengan 1 menit 39,705 detik. Ia pun menggeser rekan setimnya Alex Espargaro ke P2. Menjelang menit-menit akhir para pengguna Ducati Desmosedici GP22 mulai menggila. Francesco Bagnaia yang sempat menembus 342,8 km per jam di trek lurus, dan sukses merangsek ke posisi kedua FP2. Sementara pembalap tim satelit Jorge Martin naik ke P3. Kendati begitu, hanya dalam beberapa menit akhir FP2 komposisi 5 besar berubah. Alex Espargaro dan Maverick Vinales berada di posisi 1-2 diikuti Enea Bastianini, Bagnaia dan Martin di 5 besar. Komposisi ini bertahan sampai FP2 selesai.